Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nuraini dengan NIM 2200678 dari kelas RA5 Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Alfarizi, SEMM CPM. Mari simak videonya. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan, yang kedua pentingnya kepemimpinan dalam organisasi, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, kemudian ada tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis, tipe kepemimpinan laissez-faire, lalu ada gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transaksional, lalu ada tantangan dalam kepemimpinan, dan yang terakhir, pengembangan kepemimpinan yang efektif. Oke, mari kita bahas satu-satu. Pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan memberdayakan orang lain agar bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama, khususnya dalam konteks organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dalam hal apa? Mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan orang lain melalui komunikasi, keteladanan, dan penggunaan otoritas. Lalu kepemimpinan harus bisa menggerakkan, mendorong bawahan untuk bekerja dengan semangat dan antusias, serta memastikan mereka berkontribusi secara efektif dan efisien. Kemudian memotivasi atau menginspirasi, memberikan dorongan kepada anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pemberdayaan, kepemimpinan, pemimpin harus bisa memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas tugas dan tujuan yang diberikan. Lalu yang kelima, tujuan organisasi. Menetapkan dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi organisasi. Memastikan bahwa semua anggota tim bekerja selaras dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain, kepemimpinan tidak hanya melibatkan kemampuan untuk memerintah, tetapi juga kemampuan untuk menginspirasi, mendukung, dan memfasilitasi anggota tim agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Jadi seberapa penting sih kepemimpinan ini dalam organisasi? Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat mengarahkan, memotivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Mengembangkan visi dan strategi organisasi. Pemimpin bertanggung jawab untuk merumuskan visi dan strategi yang jelas bagi organisasi. Visi memberikan gambaran masa depan yang diinginkan, sementara strategi adalah rencana tindakan untuk mencapai visi tersebut. Dengan visi dan strategi yang kuat, pemimpin memberikan arah dan tujuan yang jelas kepada semua anggota organisasi. Mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pemimpin memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Melalui apa? Melalui keteladanan, komunikasi yang efektif, dan dorongan positif, pemimpin dapat memotivasi karyawan untuk bekerja keras, mengembangkan potensi diri, dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Pemimpin dapat meningkatkan semangat dan dedikasi karyawan. Lalu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang baik adalah kunci keberhasilan organisasi. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan kolaborasi antar anggota tim. Dengan memfasilitasi pertukaran ide, penyelesaian masalah, dan kerjasama tim,
pemimpin membantu organisasi mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan inovasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan? Yang pertama, kepribadian, seperti sifat, sikap, dan karakteristik individu seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinannya. Kepribadian yang inklusif, tegas, empatik, dan adaptif cenderung menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif. Karakteristik ini membantu pemimpin dalam membangun hubungan yang kuat dengan bawahan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua, pengalaman. Latar belakang pengalaman baik profesional maupun personal membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Pengalaman yang luas dan beragam memungkinkan pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih baik, mengatasi tantangan dengan lebih efektif, dan memahami kebutuhan tim dengan lebih mendalam. Yang ketiga, budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Budaya organisasi yang mendukung inovasi, kerjasama, dan komunikasi terbuka akan memungkinkan pemimpin untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif. Sebaliknya, budaya yang kaku dan hierarkis dapat membatasi fleksibilitas dan kreativitas pemimpin. Yang keempat, tuntutan lingkungan. Situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, politik, dan sosial memengaruhi kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menavigasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal ini. Tuntutan lingkungan yang dinamis memerlukan pemimpin yang adaptif dan proaktif dalam merespons tantangan dan peluang yang muncul. Tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang dimana pemimpinnya bersifat dominan dan memaksa kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Karakteristik pemimpin otoriter itu yang pertama membuat keputusan secara sepihak. Pemimpin otoriter cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan tim atau mempertimbangkan masukan dari bawahan. Yang kedua, kurang menghargai saran bawahan. Pendapat dan saran dari anggota tim seringkali diabaikan atau dianggap tidak penting, sehingga karyawan merasa suara mereka tidak didengar. Lalu membatasi partisipasi karyawan. Pemimpin otoriter biasanya tidak memberi ruang bagi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mengambil keputusannya sendiri gitu. Terus kepemimpinan otoriter ini juga membatasi inisiatif dan kreativitas anggotanya. Lalu menuntut kepatuhan penuh. Pemimpin menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap perintah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi seringkali dengan sedikit atau bahkan tanpa penjelasan gitu. Kelebihan kepemimpinan otoriter. Yang pertama, efektivitas dalam situasi darurat. Gaya kepemimpinan ini bisa sangat efektif dalam situasi krisis atau darurat, di mana keputusan cepat dan tindakan segera diperlukan. Yang kedua, kejelasan dan konsistensi. Keputusan dan arahan yang jelas dari pemimpin dapat mengurangi kebingungan dan memastikan semua anggota tim mengikuti jalur yang sama. Kemudian kekurangannya, yang pertama, frustasi dan demotivasi karyawan. Serem juga ya. Gaya ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, frustasi, dan demotivasi di antara karyawan karena kurangnya partisipasi dan pengakuan terhadap kontribusi mereka. Lalu kurangnya kreativitas dan inovasi. Pembatasan partisipasi karyawan dapat menghambat aliran ide-ide baru dan inovatif, mengurangi kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Lalu hubungan kerja yang tegang. Kepemimpinan otoriter dapat menciptakan hubungan yang tegang dan kurang harmonis antara pemimpin dan bawahan yang dapat berdampak negatif pada kinerja tim secara keseluruhan. Jadi kepemimpinan otoriter itu dapat efektif dalam situasi tertentu yang memerlukan keputusan cepat gitu dan kepatuhan yang ketat.
Namun, dalam jangka panjang, gaya ini cenderung menyebabkan ketidakpuasan, demotivasi, dan menghambat kreativitas serta partisipasi karyawan. Pemimpin harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan tim serta organisasi ketika memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai. Tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini sangat berbeda dengan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, beda banget kan sama yang tadi. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan ide-ide dari bawahan, menciptakan lingkungan yang terbuka dan kolaboratif. Ciri khas kepemimpinan demokratis itu komunikasi dua arah. Pemimpin dan anggota tim berkomunikasi secara terbuka dan transparan, saling bertukar informasi, ide, dan feedback. Lalu delegasi wewenang. Pemimpin mempercayakan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan, memungkinkan untuk mengambil keputusan dalam area yang mereka kelola. Lalu ada rasa saling percaya. Terdapat rasa saling percaya antara pemimpin dan anggota tim yang dibangun melalui penghargaan terhadap kontribusi dan kemampuan masing-masing. Kelebihan kepemimpinan demokratis. Kelebihannya yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dengan melibatkan ide dan perspektif dari anggota tim, kepemimpinan demokratis mendorong terciptanya solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Lalu motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi. Karyawan merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam organisasi yang meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap pekerjaan mereka. Pengembangan karyawan. Memberdayakan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membantu dalam pengembangan keterampilan mereka, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Kekurangannya apa? Nah, ternyata kepemimpinan demokratis ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya proses pengambilan keputusan yang lambat. Nah, karena banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan ini ya, dapat memperlambat proses tersebut, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Lalu, potensi konflik. Perbedaan pendapat dan ide bisa memicu konflik. Karena kepala kan beda pemikiran ya. Ini juga perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kerja tim. Kemudian yang terakhir, tidak efektif dalam situasi darurat. Dalam keadaan darurat, gaya kepemimpinan ini mungkin kurang efektif ya, karena memerlukan waktu untuk mencapai konsensus. Jadi kepemimpinan demokratis itu adalah gaya kepemimpinan yang sangat bermanfaat dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan produktif. Dengan melibatkan dan memberdayakan anggota tim, pemimpin dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan rasa memiliki di antara karyawan. Namun, gaya ini memerlukan manajemen yang baik terhadap waktu dan potensi konflik, serta tidak selalu cocok dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Kemudian ada kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini yang dimana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol, serta membiarkan bawahannya bekerja dengan caranya masing-masing. Ciri khas dari kepemimpinan laissez-faire, yang pertama, delegasi wewenang yang luas. Pemimpin memberikan otonomi penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kebijaksanaan mereka. Yang kedua, keterlibatan pemimpin yang minim. Pemimpin tidak terlibat secara aktif dalam proses kerja sehari-hari, memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk mengatur dan mengelola tugas mereka. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Pengawasan dan kontrol yang minim dari pemimpin, dengan harapan bahwa anggota tim akan bertanggung jawab dan mandiri. Kelebihan dari kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi. Anggota tim memiliki kebebasan untuk bereksperimen dan mengembangkan ide-ide baru tanpa campur tangan pemimpin. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Karyawan merasa dipercayai dan memiliki otonomi yang dapat
meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan kemandirian. Gaya ini membantu dalam pengembangan kemandirian dan kepemimpinan di antara anggota tim, karena mereka harus mengelola tugas dan membuat keputusan sendiri. Kekurangan dari kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, potensi kekacauan dan disorganisasi. Tanpa pengawasan dan pengarahan yang memadai, tim bisa menjadi tidak teratur dan tugas-tugas bisa terabaikan. Yang kedua, produktivitas yang tidak konsisten. Jika anggota tim tidak memiliki motivasi, disiplin, atau keterampilan yang cukup, produktivitas dapat menurun dan hasil pekerjaan tidak konsisten. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan arahan. Anggota tim mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan dan arahan yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka, terutama dalam situasi yang kompleks atau tidak jelas. Kepemimpinan laissez-faire dapat sangat efektif dalam tim yang terdiri dari individu-individu yang sangat terampil, mandiri, dan termotivasi. Gaya ini mendorong kreativitas dan rasa tanggung jawab, serta memberikan ruang bagi pengembangan pribadi dan profesional. Namun, jika diterapkan pada tim yang kurang mandiri atau dalam situasi yang memerlukan pengawasan dan koordinasi yang ketat, gaya ini dapat menyebabkan kekacauan, disorganisasi, dan rendahnya produktivitas. Pemimpin harus menilai kesiapan dan kemampuan tim sebelum memilih gaya kepemimpinan ini. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Ciri khas dari kepemimpinan transformasional ini yaitu yang pertama, karisma. Pemimpin memiliki karisma yang kuat, mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang lain melalui visi yang jelas dan kepribadian yang memukau. Yang kedua, inspirasi. Pemimpin mampu menginspirasi pengikut dengan menetapkan visi yang menarik dan ambisius, serta mengkomunikasikan tujuan dengan cara yang memotivasi. Yang ketiga, rangsangan intelektual. Pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi dengan menantang asumsi, mendorong pemikiran kritis, dan mendukung pemecahan masalah yang inovatif. Yang keempat, perhatian individual. Pemimpin memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan dan perkembangan setiap individu dalam tim, bertindak sebagai mentor atau coach. Kelebihan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja. Dengan menginspirasi dan memotivasi karyawan, pemimpin transformasional dapat meningkatkan kinerja individu dan tim secara signifikan. Yang kedua, pengembangan potensi karyawan. Fokus pada pengembangan individu membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan di masa depan. Yang ketiga, membangun rasa percaya dan komitmen. Pemimpin transformasional membangun rasa percaya yang kuat di antara anggota tim, meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap visi dan tujuan organisasi. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan rangsangan intelektual, pemimpin mendorong lingkungan kinerja yang kreatif dan inovatif yang dapat membawa organisasi pada keunggulan kompetitif. Kekurangan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, ketergantungan pada pemimpin. Karyawan mungkin menjadi terlalu bergantung pada pemimpin untuk inspirasi dan motivasi, yang bisa menjadi masalah jika pemimpin tidak hadir atau meninggalkan organisasi. Kemudian tantangan implementasi. Gaya ini memerlukan pemimpin dengan keterampilan, karisma, dan kemampuan manajerial yang tinggi, yang mungkin tidak dimiliki semua orang. Kemudian potensi overhaul. Tekanan untuk terus-menerus mencapai tujuan yang lebih tinggi dan melebihi ekspektasi bisa menyebabkan stres dan kelelahan pada karyawan. Kepemimpinan transformasional ini ya, gaya yang sangat efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif, inovatif, dan produktif. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan mengembangkan karyawan, serta mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, meskipun gaya ini memiliki tantangan tersendiri, manfaatnya dalam hal peningkatan kinerja, loyalitas, dan pengembangan individu menjadikannya pilihan yang kuat untuk organisasi
yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang. Kemudian ada gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Ciri khas dari kepemimpinan transaksional ini adalah yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian. Pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar atau kinerja yang diharapkan. Intervensi ini bisa bersifat korektif atau preventif. Yang kedua, struktur yang jelas. Pemimpin menciptakan struktur yang jelas dengan aturan, prosedur, dan harapan yang terukur. Karyawan tahu persis yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan dievaluasi. Yang ketiga, pemberian reward dan hukuman. Motivasi diberikan melalui imbalan atas kinerja yang baik dan hukuman untuk kinerja yang tidak memenuhi standar. Reward bisa berupa bonus, promosi, atau pengakuan, sementara hukuman bisa berupa teguran, pemotongan gaji, atau demosi. Kelebihan dari kepemimpinan transaksional ini, yang pertama, kejelasan dalam harapan dan tujuan. Struktur yang jelas dan target yang terukur membantu karyawan memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Kedua, efektivitas dalam pengawasan. Pengawasan ketat dan memastikan bahwa standar dipatuhi dan penyimpangan segera ditangani, menjaga konsistensi kinerja. Yang ketiga, motivasi jangka pendek. Imbalan langsung atas kinerja yang baik dapat memberikan dorongan motivasi yang cepat dan efektif. Kekurangan dari kepemimpinan transaksional, yang pertama, kurangnya fokus pada pengembangan jangka panjang. Gaya ini cenderung fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan potensi dan kreativitas karyawan. Lalu ketergantungan pada reward eksternal. Karyawan mungkin menjadi terlalu bergantung pada imbalan eksternal untuk motivasi, yang bisa mengurangi motivasi intrinsik dan inisiatif pribadi. Lalu kurangnya inovasi dan kreativitas. Dengan fokus pada aturan dan prosedur, gaya ini bisa menghambat kreativitas dan inovasi dalam tim. Selanjutnya yaitu tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada adaptasi perubahan. Seiring dengan dinamika lingkungan bisnis yang cepat berubah, pemimpin harus mampu mengidentifikasi perubahan tersebut dan merespon dengan cepat. Ini meliputi adaptasi terhadap perubahan teknologi, tren pasar, serta regulasi yang berubah-ubah. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat akan memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dan relevan. Yang kedua, membangun tim yang solid. Membangun tim yang solid melibatkan lebih dari sekedar pengelolaan. Pemimpin harus mampu memotivasi anggota tim, memberdayakan mereka dengan keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan, serta mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan. Tim yang solid mampu bekerja secara efektif, berinovasi, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis seringkali harus dibuat di tengah ketidakpastian yang tinggi. Pemimpin perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak jangka panjang bagi organisasi, risiko yang terlibat, serta peluang yang mungkin ada. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam membedakan antara keberhasilan dan kegagalan dalam jangka panjang. Yang keempat, menjaga integritas. Integritas merupakan aspek krusial dari kepemimpinan yang efektif. Pemimpin harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan, rekan kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini melibatkan konsistensi dalam tindakan dan keputusan yang diambil, transparansi dalam komunikasi, serta mematuhi prinsip-prinsip etika yang tinggi. Menjaga integritas akan memperkuat hubungan kerja dan mendukung keberlanjutan organisasi. Melalui pemahaman dan penanganan tantangan ini secara efektif, seorang pemimpin dapat mengarahkan organisasi menuju kesuksesan jangka panjang, memastikan bahwa organisasi tetap relevan, kompetitif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Yang terakhir yaitu pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan yang efektif memang memerlukan upaya berkelanjutan dan pendekatan yang komprehensif. Lalu bagaimana langkah penting dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif itu?
Yang pertama, peningkatan kemampuan komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kepemimpinan. Pemimpin perlu mengasah keterampilan komunikasi mereka agar dapat menyampaikan visi, motivasi tim, dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait. Yang kedua, pengembangan kemampuan pengambilan keputusan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis sangat penting bagi seorang pemimpin. Ini melibatkan analisis situasi yang kompleks, pertimbangan risiko, serta evaluasi dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan tim. Memotivasi dan memberdayakan anggota tim adalah aspek penting dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin perlu mendorong kolaborasi, memfasilitasi pengembangan keterampilan anggota tim, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat, pelatihan, monitoring, dan umpan balik. Memberikan pelatihan yang tepat, mentoring dari pemimpin senior, serta umpan balik reguler dapat membantu pemimpin mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, belajar dari pengalaman. Pengalaman merupakan guru terbaik. Pemimpin perlu terbuka untuk belajar dari pengalaman baik maupun buruk, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, dan terus mengembangkan diri mereka sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan bisnis selalu berubah. Pemimpin yang efektif harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut, memimpin transformasi organisasi, dan mengidentifikasi peluang baru. Kemudian yang ketujuh, membangun hubungan saling percaya. Hubungan yang didasarkan pada saling percaya antara pemimpin dan karyawan sangat penting. Ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru didukung. Konflik dapat diatasi dengan konstruktif dan produktivitas tim meningkat. Dengan menggabungkan semua langkah ini, pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menghasilkan pemimpin yang inspiratif, berdampak positif, dan mampu membawa organisasi menuju keberhasilan jangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.